Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tempat ini menjadi tempat yang spesial. Makanya saya berdoa tadi. 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kami mengadakan grand opening di bulan Oktober 2004 di tempat ini, di ruangan yang di depan. Ada beberapa yang waktu itu kira-kira dipotong 20 tahun lah dari mereka. Dan usianya seperti itu, kira masih belasan tahun. Ada yang masih yang main gitar tadi salah satunya masih di bawah 10 tahun. Ya, masih cabi, gitu ya, masih kecil. Dan ya setelah 20 tahun kemudian kita menikmati buah dan sejauh ini perjalanan kita dengan Tuhan. Sejauh ini kita berani declare Ebenezer di tempat ini. Dan kita akan terus bersama dalam perjalanan Immanuelnya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini bukan satu kebetulan tempat rutin yang kita biasa pakai tidak bisa kita gunakan. Dan kita ada di tempat ini. Saya ingin kita mengingat kembali spirit yang Tuhan tanam, Tuhan percayakan. Ada benih yang Tuhan tanam. Sampai sejauh ini dalam pelayanan kita. Dan semuanya tentu harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak ada hak untuk mengklaim atau menyombongkan diri atas apa yang kita boleh nikmati. Hanya ucapan syukur yang boleh kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kita berdoa, ya, kita berdoa ketika kita mengalir dalam kehendak Tuhan. Ya, kita mau menangkap pesan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan kerjakan, multiplikasi yang Tuhan kerjakan. Kita mulai 20 tahun yang lalu dari tempat ini. By the way, ini bukan anniversary. Ya. Tapi waktu kita tanam, kita berkata kepada Tuhan, tolong gereja. Dan 20 tahun kita dimanja oleh Tuhan. Ya, kita harus berani berkata seperti itu. 20 tahun yang lalu saya masih umur dari kebanyakan di antara kalian, saudara. Masih muda pokoknya, ya. Masih ganteng dulu. Ya, Tante Esther bilang nggak boleh difoto dari samping katanya. Oke. Saudara, tadi malam saya agak santai sebenarnya, kebetulan ada acara di Gold Coast. Karena saya sudah mempersiapkan satu khotbah yang saya pikir ya, tinggal pulang dan saya siapkan semuanya. Tadi malam saya agak santai, saya pulang dari Gold Coast karena ada satu acara. Saya sempat tidur sebentar. Ya, saya katakan sama Ibu Gembala, tolong dibangunkan 1 jam kemudian. Ya kira-kira kurang lebih 1 jam saya istirahat, bangun, saya berdoa. Waktu saya doa, Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini. Padahal sudah mantap mempersiapkan satu khotbah. Saya pikir sudah oke, tinggal dibuat PowerPoint-nya kira-kira begitu. Nah, jarang sekali, bukan jarang, tidak biasanya saya dibawa Tuhan pada pengalaman spiritual, diingatan pada kisah ini. Dan jujur, saudara, saya katakan Jumat di Gold Coast, tadi malam saya nangis, saudara. Ayat yang biasa dan sering kita dengar mungkin, kisah yang sering kita dengar. Tapi begitu ayat ini Tuhan taruh di hati saya doa, saya lagi baca, saya bisa nangis lagi baca, saudara. Ya, saya bilang, oke, Tuhan mau bicara ini. Nah mari, Lukas pasal 24 ayat 32, kita mulai dari sana. Saya memberi topik judul khotbah hari ini, saya senang tadi pemimpin pujian mengingatkan kita tentang harus menyala, ya. Nyala, puji Tuhan. Lukas pasal 24, 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sekali lagi saya menggarisbawahi, bukankah hati kita berkobar-kobar? Saya ingin berani mengatakan bahwa mungkin ini yang saya alami tadi malam.
ketika hati saya berkobar karena firman-Nya. Channel kisah setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus menyatakan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan dari Emmaus. Dalam perjalanan itu ketika Yesus bersama dengan mereka, murid-murid ini belum tahu bahwa itu ternyata Yesus. Nanti kemudian sampai mereka melakukan perjamuan Tuhan. Dan ketika mereka selesai, Alkitab katakan, maka Yesus membuka mata mereka. Yesus membuka mata mereka. Lalu ayat ini muncul. Pantes, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah ini dia. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tadi malam saya baca. Saya cuma liatin, saya persiapkan komputer, saya liatin komputer. Saya cuma nangis, saudara. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan taruh rasa itu, Tuhan masih menyulut api itu di dalam roh saya, di dalam jiwa saya. Dan saya bersyukur banget bahwa dari minggu yang lalu kita masih bicara tentang masa ketika Yesus dibangkitkan. Betapa powerfulnya pengalaman ini. Betapa powerfulnya peristiwa kebangkitan Yesus. Sebab disitulah dasar iman orang percaya. Kita beriman kepada Allah dan bangkit kembali. Dan itu bukan sebuah cerita yang enak didengar, cerita yang membedakan dengan yang lain. Tidak sekedar itu. Tapi berita itu membuat orang yang mendengar hatinya berkobar. Hatinya berkobar-kobar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pingin banget terus ngalami hati yang berkobar-kobar. Saya pingin terus mengalami ketika Tuhan menjamah hati. Dan saya mau supaya jemaat di GPD Algibor Gold Coast terus masuk pada pengalaman. Saudara, let me tell you this. Ada banyak hamba Tuhan mendapat konfirmasi bahwa sesungguhnya kita ini sudah ada masa akhir di penghujung dari akhir zaman. Dan Alkitab berbicara bahwa di akhir zaman akan ada pengalaman revival. Akan ada pengalaman pencurahan Roh Kudus. Nah, saya ingin baca jemaat Tuhan. Ini momentum Tuhan buat gerejanya. Ini momentum, ini kesempatan emas buat gereja. Untuk mengalami dan masuk lebih dalam pengalaman dengan Tuhan. Siapapun Anda. Tentu pengalaman ini tidak saja untuk orang-orang yang melayani, tapi semua jemaat. Dan saya terus berdoa, saya berharap kita semua masuk pada pengalaman ini. Hati berkobar-kobar ketika ia berbicara. Hati berkobar-kobar ketika ia berbicara. Itulah yang terjadi ketika Yesus berbicara. Alkitab menerangkan, Alkitab menjelaskan. Ketika Yesus bicara, air menjadi anggur. Ketika Yesus berbicara, orang sakit disembuhkan. Ketika Yesus berbicara, orang mati dibangkitkan. Ketika Yesus berbicara, badai menjadi teduh dan tenang. Ketika Yesus berbicara, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan sekian ribu orang. 5.000 at least. Dan ketika Yesus bicara, iblis lari daripadanya. Ketika Yesus berbicara, orang-orang bertobat. Ketika Yesus berbicara, orang-orang diubahkan. Kita dilahirkan baru di dalam Tuhan. Karena kesaksian, seseorang lahir baru karena firman yang membentuk hidup. Makanya ketika Yesus bicara, badai itu teduh. Makanya ketika Yesus bicara, orang yang tadinya jahat, yang gak mungkin, dia tiba-tiba bisa berubah. Ketika Yesus bicara, keadaan yang kita pikir gak bisa lagi. Kita pikir gak mungkin Tuhan.
Tapi ketika Yesus bicara, berubah. Ketika Yesus bicara, lawatan terjadi. Ketika Yesus bicara, ada sesuatu, ada pengalaman pada dimensi spiritual yang benar-benar baru. Itulah yang dialami oleh murid-murid ketika mereka sedang jalan. Yesus bicara, ada sesuatu yang terjadi dalam. Tentu, saudara, faktanya Alkitab mencatat itu. Ketika Yesus berbicara, ada dua fakta. Fakta yang pertama, ada orang yang menerima dan diubahkan. Tapi Alkitab juga mencatat, memang ada orang ketika Yesus bicara, mereka menolak. Mereka menolak, bahkan meninggalkan itu. Mereka meninggalkan, mereka nggak terima. Bahkan mereka menolak sampai kemudian karena apa yang Yesus katakan. Mereka membawa Yesus dan menyalibkannya di Bukit Golgota. Karena apa yang dia ucapkan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa bahagianya, makanya Alkitab katakan berbahagialah mereka yang mendengar, kata Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkobar-kobar itu bicara tentang gairah. Bicara tentang semangat, bicara tentang cinta, bicara tentang ketulusan kepada Tuhan. Seperti api yang menyala di dalam jiwa, di dalam roh kita. Itu berkobar-kobar. Dan Tuhan banyak kali berbicara kepada orang-orang percaya melalui apinya. Kita lihat contoh dalam 1 Tawari pasal 21. Kalau sudah lihat di sana. Ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Dan memanggil Tuhan. Perhatikan Mbak. Daud mendirikan mezbah. Dia persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil nama Tuhan. Ketika Daud memanggil nama Tuhan, membangun mezbah itu bicara dia mempersembahkan, ada api yang di mezbah itu. Korban persembahan. Alkitab katakan, maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Ada sesuatu yang menarik hati. Ada sesuatu yang menarik hati Bapa. Sehingga ketika dia lihat mezbah dari Daud, maka Alkitab berkata Tuhan menjawab dengan api, dengan menurunkan api, sehingga korban bakaran dari Daud itu berkenan kepada Tuhan. Hidup pelayanan kita, hidup beriman kita adalah seperti api yang menyala di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Semangatmu, cintamu, pelayananmu, kesetiaanmu, itu seperti api yang menyala. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Alkitab bicara jadi terang, tidak saja tentang Anda bersaksi jadi berkat, orang melihat perubahan hidupmu, bukan. Ketika Alkitab bicara menjadi terang, sesungguhnya itu bicara tentang hati yang berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Ada nyala, ada terang, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Di dalam kisah yang lain, Daud tadi Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, sudah bisa baca di sana. Alkitab berkata, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu, dan tambahkan air yang dalam par itu habis dijilatnya. Sehingga orang memuliakan Allah berkata, itu Tuhan yang benar. Kisah ini bicara tentang ketika Elia kemudian berhadapan dengan 400 Nabi Baal. Membuktikan di hadapan orang banyak siapa Tuhan yang hidup. 400 Nabi Baal, mereka membangun mezbah. Mereka teriak kepada ilah-ilahnya. Mereka teriak kepada Tuhan mereka. Tapi nggak ada yang terjadi. Mereka menyakiti, memukul-mukul tubuh mereka. Nggak ada yang terjadi. Lalu kita ceritakan begini. Elia bangun kembali mezbah. Dia memperbaiki mezbah. Itu Alkitab ceritakan. Elia memperbaiki mezbah. Dia susun batu. Dia siram dengan air. Sangat tidak logik. Sesuatu yang kita harapkan ada api, kemudian kita siram dengan air. Tapi yang dilakukan, saya suka bagian ini. Elia memperbaiki mezbah. Ketika dia memperbaiki mezbah, Alkitab berkata,
Jelas Alkitab berkata, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Tidak ada hal yang lebih istimewa dari kita sebagai orang percaya selain ingin atau rindu menikmati dan mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Kita bicara tentang pengurapan, kita bicara tentang karunia, kita bicara tentang apa. Saudara, banyak kali orang, ayo doakan tumpang tangan. Apa sebenarnya yang kita bayangkan? Apa pengalaman realnya? Apakah hanya sebuah bukti fisik ketika tangan diletakkan di atas kepalamu? Bukan. Tetapi di dalam dimensi spiritual. Seperti api yang turun dari langit. Yang bertemu dengan mezbah yang siap. Bertemu dengan hati yang berkenan kepada Allah. Kemudian api itu naik di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud dengan hati yang berkobar-kobar. Saya ingat satu waktu di masa saya masih muda. Masih student, masih kuliah. Ada satu masa. Saya ibadah di gereja lokal, di kampus, dekat kampus. Saya datang hari Minggu beribadah. Saya duduk. Baru saya duduk. Saya mulai nangis, saudara. Saya mulai nangis. Saya masih belum sadar apa ini. Saya nggak tahu. Tapi semakin sini saya sadar. Itulah yang Alkitab sebut. Hatiku berkobar-kobar. Banyak kali mungkin Anda nggak ngerti kenapa ini hati kok pingin banget ke gereja. Pingin banget berdoa. Pingin banget melayani. Tahu nggak? Tuhan sedang meletakkan api di dalam dirimu. Api itu sedang membakar kehidupanmu. Kadang-kadang sulit untuk kita mengerti dengan akal kita. Tapi itu cara Tuhan membangun hidupmu dekat dengan Tuhan. Betapa bahagianya, betapa istimewanya ketika kita duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku jadi persembahan. Dan Tuhan lihat, dia turunkan apinya. Banyak kali Tuhan menjawab doa kita dengan menurunkan apinya. Dengan menurunkan pengurapannya. Dengan menurunkan karunia. Tuh, banyak kali Tuhan menjawab waktu kita minta, Tuhan gak bilang ini A-nya. Enggak. Tapi Tuhan cukup hadir di hidup kita. Tuhan cukup taruh kuasanya di hidup kita. Maka jawaban itu yang datang dalam hidup kita. Jawaban datang dalam hidup kita. Makanya betapa bahagianya saudara bisa ibadah seperti ini. Bisa ibadah. Itu istimewa Anda bisa ibadah di tengah kesibukanmu. Itu artinya apimu ada. Apimu ada. Mari bangun. Cinta, semangat itu. Kitab katakan Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 katakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Akan berbeda ketika Anda melayani karena Anda cinta Tuhan. Dan Anda melayani hanya mengaktualisasikan potensi atau sesuatu yang sebenarnya bukan berfokus kepada Tuhan. Beda banget kalau Anda melayani dengan roh yang menyala-nyala. Maka kita katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Coba silakan definisikan yang rajin yang dimaksud oleh Tuhan seperti apa sih? Yang dimaksud janganlah kerajinanmu kendor, definisikan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Terserah Anda. Definisikan itu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ada satu masa Alkitab katakan, kitab Amos katakan akan ada satu masa dunia ini akan dilanda dengan kelaparan. Dan itu bukan kelaparan akan makanan, minuman, bukan. Tapi lapar akan firman. Lapar akan firman. Anda nggak bisa nemukan.
Dan ini yang saya sebut tadi, ada momentum Tuhan buat saudara, ada momentum Tuhan buat kita semua. Untuk kita tetap beribadah. Maka saya katakan sama pelayan-pelayan, kita hari mana pilihannya aja dengan goal cost, mudah, hemat. Tapi enggak, Tuhan mau kita di sini. Lihat, Anda semua ada di sini. Anda semua ada di sini. Itu Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang. Gak apa-apa kalau untuk Tuhan beri yang terbaik, kenapa tidak? Itulah cerminan dari percikan api yang menyala di dalam dirimu. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5:19. Ini ayat pokoknya. 1 Tesalonika 5:19. Alkitab katakan begini. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Kalau Tuhan masih bicara di hatimu dengan cara apapun, sekecil apapun, belajar taat. Kalau Tuhan masih bicara sesuatu di dalam jiwamu, di dalam rohmu, dengan cara apapun, better to obey. Anda akan mengalami. Ada banyak sekali dalam hidup kita mengatur. Sebenarnya Tuhan sedang bicara, tapi kita abaikan. Saya belajar memelatih diri saya untuk ketika ada sesuatu yang lihat udah iya aja deh, iya aja. Alkitab kan jangan padamkan roh. Kita nggak boleh berkata, iya dulu saya sudah setia, saya sudah rajin, saya sudah berkorban dulu, udah sekarang saya mau istirahat dulu. No, jangan. Bagaimana kalau Tuhan bilang, saya juga mau istirahat dengan kamu. Kita menggunakan banyak alasan hanya untuk away dari kesibukan, pelayanan. Kita banyak alasan hanya untuk tidak mau dibuat lelah karena melayani. Tapi kita selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Kita selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Kita berusaha buat alasan hanya untuk membenarkan diri kita, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau, untuk tidak pergi kepada apa yang Tuhan mau. Kita bangun kebenaran pembanding dalam pikiran kita. Tapi kita selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Jangan padamkan roh. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di GPD Brisbane hari-hari ini, jangan padamkan itu. Pelayan-pelayan, jaga apimu tetap menyala. Haleluya. Biar tidak saja pelayan, tentu jemaat. Jadilah gereja. Ketika saya sharing dengan pelayan-pelayan, saya suka bilang begini, apa sih yang kita buat? Mungkin kalau kita pernah melakukan sesuatu yang hebat, kita akan merasa gagah, sombong, karena kita bikin pelayanan, mengundang banyak orang, kemudian menarik orang datang ke gereja. Kita buat apa? Enggak toh. Kita cuma setia. Anda cuma setia. Lelahmu terbayar dalam hadirat Tuhan. Anda cuma setia datang ibadah. Melayani, melakukan banyak hal dalam pelayanan. Tapi itu seperti tertanam sehingga Anda menikmati. Kita nikmati buah pelayanan. Dan kita sadar iya dari Tuhan. Dari Tuhan. Alkitab katakan yang benarnya begitu. Jadi gereja. Jadilah gereja. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Jadi udah, itu aja. Alami. Masuk lebih dalam di dalam Tuhan. Saudara, Alkitab menceritakan dua murid yang berjalan dari Emmaus. Mereka berkata, atas hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara. Ketika ia berbicara.
Yohanes pasal 6 ayat 68, Petrus katakan begini. Kalau saudara baca di pasal yang ke-66, ayat 66, Yohanes pasal 6. Banyak orang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena perkataan yang keras. Karena khotbah yang keras, khotbah yang menyinggung. Saya senang kalau orang tersinggung karena firman Tuhan. Puji Tuhan. Makanya saya suka bilang, kalau tersinggung, Anda sudah mulai lupa tuh, sudah mulai manja tuh. Ya, kalau tersinggung, singgung terus. Ada orang nggak terima, nggak apa-apa. Yesus aja bicara ada yang nggak terima. Kalau Anda diubahkan karena Anda tersinggung karena firman, itu karena Tuhan sayang. Ingatkan Anda. Petrus pada bagian ini sudah perhatikan. Banyak orang yang mulai meninggalkan Yesus. Padahal mereka baru alami mujizat. Yesus memberi makan sekian ribu orang. Mereka baru lihat. Tapi ternyata mereka cuma kejar mujizatnya. Ketika Yesus berbicara, berfirman, mereka tolak. Dan di ayat 67, Yesus masih menghadap murid-murid dan Yesus bilang begini, apa kamu juga gak mau tinggalin? Yesus tegur kepada murid, apa kamu gak mau pergi juga? Silakan kalau kamu mau pergi. Ayat yang ke-68, Petrus bilang begini, Tuhan, kemana lagi kami mau pergi? Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya. Seperti apapun perkataan Yesus, itu bermakna kuasa. Itulah saya katakan di awal tadi, seseorang diubahkan karena Yesus berbicara. Seseorang dipulihkan karena Yesus bicara. Badai, topan menjadi teduh karena Yesus bicara. Demikianlah ketika Yesus bicara dalam hidup kita. Kadang-kadang Yesus cuma sebut nama. Kadang-kadang kan kita atau orang tua kepada anaknya, dia nggak ngomong macam-macam. Cuma ngomong, Adi, Cadence. Tapi anak-anak udah tahu. Nggak perlu dia udah tahu. Masih puji Tuhan kalau gitu. Daripada Tuhan bilang, awas kamu ya. Kalau Tuhan masih bilang, masih ingatkan, masih sebut nama Anda, Jerome, gereja. Puji Tuhan. Karena Tuhan masih sebut, masih ingat. Ingatkan, masih puji Tuhan. Daripada Tuhan bilang, awas kamu ya. Saudara pilih yang mana? Cuma kadang-kadang kita nggak terima. Cuma ngomong begitu, biasa Tuhan. Tuhan baik, biasa. Tahu nggak? Tuhan panggil nama kita. Hanya dua alasan. Kalau Tuhan panggil, itu yang saya contohkan tadi. Kadang-kadang cuma, nggak ngomong apa-apa. Tapi roh Tuhan sudah bicara. Dengan mendengar Tuhan bicara, itu kuasa. Itu kuasa. Waktu Tuhan panggil Adam di taman Getsemani. Waktu Adam jatuh dalam dosa. Tuhan panggil, Adam, di manakah? Jangan nyaut yang nama Adam ya. Adam, di manakah engkau? Pasti sebut nama Adam. Dua alasan, saya selalu katakan itu. Yang pertama, mungkin engkau sudah jauh dari Tuhan. Makanya dipanggil. Masih puji Tuhan tuh. Disebut namanya, mungkin karena jauh, udah jauh, makanya dipanggil. Enak tuh kalau dipanggil, spesifik itu berarti. Nggak disebut, yo ngumpul sini, enggak. Tapi spesifik, disebut nama. Itu karena Tuhan sayang. Jauh, tapi dipanggil, ayo datang. Itu karena Tuhan sayang. Alasan kedua, kita dipanggil. Iwan. Kita dipanggil. Alasan yang kedua adalah mungkin kita bukan di tempat yang tepat. Makanya dipanggil. Salah kamu. Bukan di situ tempatmu. Di sini tempatnya. Tapi ini lebih keren Tuhan.
Oh, mau ke sana. Mau ke Tarsis, silakan. Mau ke Tarsis apa Nineve? Boleh aja ke Tarsis. Iya Tuhan, soalnya Tarsis lebih keren, lebih enak. Lebih bisa kelihatan. Ya Tuhan kadang-kadang biarin orang yang suka bandel begitu. Tapi bayangan Tuhan sayang, saking Tuhan sayang. Gak apa-apa lah dimakan ikan, penting dia balik ke Nineve. Mau pilih yang mana? Mau pulang pakai ikan besar? Atau dengar-dengaran sama Tuhan? Amin. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Perkataanmu perkataan yang hidup dan kekal. Kisah Rasul pasal 10 ayat 40 dan seterusnya. Saudara baca sendiri. Saya baca ayat 44. Ketika Petrus berkhotbah, berbicara tentang Yesus telah dibangkitkan. Ketika Petrus berbicara tentang firman, menerangkan firman kepada orang banyak, Alkitab katakan begini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ketika Petrus sedang menyampaikan firman, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini. Wow. Ketika mereka dengar firman, Roh Kudus dicurahkan. Itu tadi yang saya mention. Mezbah dipersiapkan. Ketika mereka dengar responsnya bagus, firman disampaikan, Roh Kudus dicurahkan. Makanya penting sekali. Makanya kalau firman nggak usah protes dulu, apalagi marah kepada pengkhotbahnya. Saudara suka atau tidak, saya akan tetap khotbah. Iya. Firman harus tetap disampaikan. Sebab hanya firman yang bisa mengubah hidup kita. Oleh firman kita mengalami jawaban. Oleh firman kita menikmati perubahan. Oleh firman. Maka kita menikmati apa yang menjadi pergumulan kita. Firman. Petrus sedang berkhotbah. Dia menyampaikan firman Yesus sudah bangkit. Tuh, Roh Kudus turun. Roh Kudus api dari sorga turun. Kita menginginkan itu. Saya mau. Saya mau supaya saya terus mengalami hati yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Saya mau itu. Jemaat, Anda harus rindukan pengalaman itu. Rindukan pengalaman itu. Rindukan pengalaman itu. Kita mau supaya rohnya dicurahkan atas hidup kita. Ketika ada cinta, ada semangat, dan ketemu dengan waktu, ketemu dengan hati Tuhan, ketemu dalam penyembahan, dalam pujian, dalam kesetiaan. Pastikan kesetiaanmu ketemu dengan kasih karunia Allah. Pastikan ketulusan pelayananmu, generosity-mu ketemu dengan kasih karunia Allah. Pastikan dedikasimu dalam Tuhan ketemu dengan kasih karunia. Dan kalau itu ketemu, gak ada bisa dibanding. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Maria ketika dia ketemu Tuhan, dia duduk di situ. Dia ketemu Tuhan. Yang lain gak penting baginya. Kenapa? Karena dia ketemu Tuhan. Makanya dia mau memberi apapun juga karena ketemu Tuhan. Logiknya orang bilang, tegur tuh. Marta bilang, Tuhan tegur dong dia. Masa saya udah capek, dia masih duduk di kaki Tuhan. Tuhan bilang begini, udah gak usah protes kamu. Dia melakukan pilihan yang terbaik. Dekat dengan Tuhan. Pastikan kesetiaanmu berjumpa dengan kasih karunia Allah. Menikmati. Kita semua tahu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Mereka gak sedang santai, enggak. Murid-murid gak santai. Mereka sedang berdoa. Karena sebelumnya Yesus katakan tunggu, itu yang penting. Tunggu, tunggu itu butuh kesabaran. Tunggu itu butuh kesetiaan. Tunggu itu butuh ketaatan. Tunggu itu butuh penyerahan diri. Itu tunggu. Waktu mereka tunggu. Mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan kesabaran mereka, kesetiaan mereka, penyerahan diri mereka ketemu dengan kasih karunia. Alkitab katakan Tuhan mencurahkan rohnya.
Mereka 10 hari berdoa. By the way, bulan depan kita akan masuk pada doa 10 malam. Pada waktu mereka doa, Tuhan turunkan api dari sorga. Ada lidah-lidah api yang hinggap kepada murid-murid yang sedang berdoa. Kenapa? Karena ada hati yang berkobar-kobar, yang merindukan. Dan itulah yang menarik hati Tuhan. Daud paling takut apa? Waktu Daud jatuh dalam dosa, dia cuma doa begini, Tuhan, jangan ambil rohmu. Jangan ambil rohmu. Itu Daud takut. Waktu dia kalahkan Goliat, waktu dia kalahkan musuh-musuhnya, itu bukan karena dia hebat. Dia ngaku kok, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu. Itu. Jadi kalau Anda masih setia, cinta Tuhan, melayani semangat, lakukan sepenuh hati, nggak usah protes, nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Amin. Biar kesetiaanmu adalah berkatmu. Biarlah ketulusanmu adalah berkatmu. Tapi sudah, by the way, jangan gunakan ini kemudian. Sudah, biar aja mereka yang ngangkat-ngangkat, yang beres-beres kursi. Biar aja mereka dengan berkatnya. Egois banget itu. Harus mengambil bagian, karena itu panggilan buat kita untuk mengambil bagian. Pastikan gereja Tuhan masuk pada pengalaman manifestasi kegerakan rohani di akhir zaman. Kisah Rasul pasal 18, saya memilih beberapa version di situ. Kisah Rasul 18 ayat 9. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Udahlah. Saudara mau dengar, saudara nggak mau dengar, saudara marah, tersinggung, terserah saudara. Firman harus disampaikan. Alkitab, nggak usah takut, teruslah beritakan firman. Sebab hanya firman yang menjadi makanan rohanimu. Ya, Anda ke gereja karena Anda mau terima firman. Itu aja. Anda ke gereja karena Anda mau terima firman. Itu utamanya. Main menunya itu. Yang lain-lainnya itu dessert. Main menu itu firman. Itu yang harus Anda nikmati. Supaya hidupmu berubah, mengalami. Kenapa orang gak bisa mengalami mujizat? Gak bisa mengalami perubahan? Gak bisa mengalami jawaban? Kenapa Tuhan? Tanya Tuhan. Karena gak pernah nyampe di titik perjumpaan dengan kasih karunia. Setia enggak, separuh-separuh. Percaya juga separuh-separuh. Gak tuntas gitu loh. Kalau Anda ikut Tuhan beneran. Supaya waktumu gak rugi. Persembahanmu gak rugi. Kalau ikut Tuhan beneran. Supaya Anda nikmati, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda ikut Tuhan gak sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya saya, Anda tidak akan pernah mengalami apa yang namanya mujizat. Nggak pernah. Jadi, biarlah hatimu terarah. Saya suka berdoa, Tuhan cenderungkan hati kami kepadamu. Biar hati ini tetap bergelora. Alkitab berkata, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. Udahlah firman. Firman aja, ucapkan firman aja, udah firman, denger aja. Di terjemahan lain katakan, don't be afraid to keep on preaching. Khotbah, dengar. Hari-hari ini kita, Indonesia lagi rame. Dengan ajaran, kapan-kapan saya bicara. Kristen progresif. Yang mendeklarasikan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Wah, hati-hati. Ya, hati. Dan argumentasi utamanya adalah yang penting orang itu berbuat baik, berbuat kasih. Hati-hati. Itu Injil yang lain, kata firman Tuhan. Hati-hati dengan itu.
Anda kalau kita masih terima firman, ayo terima firman. Saya suka bagian ini. Yesaya 55, ayo baca baik-baik. Perhatikan ayat ini. Yesaya 55, mulai ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan orang mau makan. Seperti hujan dan salju yang turun mengairi bumi, sehingga tanaman itu tumbuh berbuah lebat, sehingga orang lain bisa menikmati makan. Seperti hujan turun ke bumi. Alkitab katakan ayat berikutnya, ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Seperti air yang mengairi bumi. Seperti air yang mengairi hidupmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saya suka bagian. Firman yang engkau imani, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang engkau perkatakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Alkitab katakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan, ini bagus sekali, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman, perkataan Tuhan. Makin dengar khotbah, bukan tentang siapa yang khotbah. Pokoknya sepanjang yang diucapkan itu firman, dengar aja dulu. Kalau yang disampaikan itu firman, dengar aja dulu, bisa dibantah. Karena itu seperti air yang mengairi bumi. Seperti air, seperti fuel. Untuk apa? Supaya api itu menyala. 10 gadis di dalam Matius 25. 5 gadis bodoh. Masalah mereka apa? Api mereka nggak nyala. Kenapa? Karena fuelnya habis. Fuelnya habis. Dan kita berharap saudara kekasih dalam Tuhan. Supaya api kita tetap dan terus menyala di dalam Tuhan. Firman. Dengar, semakin Anda dengar firman, Anda semakin kaya. Apimu semakin menyala. Semakin Anda dengar firman, apimu akan terus menyala. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorai di depanmu. Segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Karena firman. Terima. Makanya Gereja Pantekosta di Indonesia, hal yang paling penting adalah firman. Doa dan Roh Kudus. Itu firman, doa dan Roh Kudus. Kita di gereja kita ini, hari Selasa ada doa. Di samping doa di Gold Coast, tapi ada doa pelayan-pelayan di Zoom. Hari Selasa. Hari Rabu, sekarang ada doa youth. Ya, hari Kamis ada doa gereja. Doa jemaat. Hari Jumat kadang-kadang ada FOG. Hari Sabtu juga gitu, FOG. Dulu FOG itu 2 kali sebulan, bener? Ya. Akhirnya kita buat 1 kali. Bukan karena kita nggak mau, alasannya satu. Supaya jemaat bisa bergaul. Hari Sabtunya bisa bebas bergaul dengan teman-temannya. Karena waktu pelayan-pelayan habis dengan pelayanan semuanya. Gereja terus. Kita kurangi FOG. Supaya bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Tapi tetap aja terisi tuh. Kita terisi aja tuh. FOG lah, latihan choir lah, latihan musik. Ya udah, upahmu besar di sorga. Ya, upahmu besar di sorga. Tuhan aja yang milik itu semua. Biar Tuhan pilih apa yang terbaik. Pokoknya kalau masih ada kesempatan untuk terus diisi, udah nikmati aja. Makanya saya berusaha, udahlah saya kirim ayat. Itu walaupun hanya setetes fuel di dalam rohmu. Saya berharap itu bisa tetap mematik percikan api dalam dirimu. Sekalipun ayat itu nggak favorit buat kamu, tapi itu tetap fuel di dalam jiwamu. Supaya rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Makanya Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 4. By the way, ayat favorit. Matius 4 ayat 4, Yesus berkata begini. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis, manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kita hidup bukan karena kita keren. Kita hidup ternyata bukan karena sumber daya yang ada di diri kita. Potensi, bukan. Cuma bonus. Tapi Alkitab katakan manusia hidup dari mana? Dari setiap firman, dari perkataan. Firman yang membuat hati kita berkobar-kobar. Perkataan Tuhan yang mengubahkan seseorang. Perkataan yang membuat seorang bertobat. Perkataan yang membuat seseorang itu dilahirkan baru. Perkataan yang membuat badai itu berlalu. Orang hidup dari sana. Dan jemaat Tuhan di GPD Brisbane dan Gilbert Gold Coast. Anda yang menyaksikan pelayanan lewat live streaming GPD Brisbane. Pastikan ada minyak di dalam dirimu. Pastikan apimu tetap jangan padamkan roh. Selama Tuhan masih bicara. Selama ada kesempatan untuk Tuhan tetap bicara. Tetap pakai Anda melayani. Udah dengar, taat, setia, terima aja dulu. Nanti Anda nikmati. Nanti Anda nikmati. Sedikit, setetes demi setetes. Lama-lama itu akan menyulut api yang besar dalam dirimu. Hari ini mungkin Anda belum cukup memahami dan mengerti. Pikiran kita terbatas untuk memahami kehendak Allah. Tapi jadikan ini entry point untuk Anda bertumbuh, mengalami, dan membuka diri kepada pengalaman baru dengan Tuhan. Anak-anak muda, Anda punya tanggung jawab yang Tuhan tanam di hidupmu. Itu privilege. Nggak banyak anak muda sekarang yang mau hidup dalam gereja. Nggak banyak anak muda sekarang yang mau mendedikasikan diri beribadah. Nggak banyak. Anda privilege. Privilege. Bangsa-bangsa seperti negara ini, generasinya mulai terhilang. Tapi saya bersyukur sekalipun Anda hidup di negara seperti ini. Masih ada percikan api dalam dirimu yang membuat Anda datang beribadah. Itu privilege, itu kasih karunia. Anak-anak muda, jaga hatimu. Hiduplah di dalam rumah Tuhan. Anda akan lihat itu jaminan untuk masa depanmu. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Ketika Allah berkarya bekerja dalam dirimu, Anda akan dibuat kagum sama Tuhan. Percaya, Anda akan dibuat kagum sama Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan berkarya. Kita semua keluarga, jemaat Anda, setiap keluarga, orang-orang tua. Izinkan Tuhan berkarya di rumah tanggamu. Izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam kawinanmu. Izinkan Roh Kudus menjamah pikiran dan hatimu. Belajar menundukkan diri kepada kehendak dan keputusan Roh Kudus. Maka Anda akan alami dan nikmati. Biar Anda bisa mengalirkan aliran air hidup kepada Anda. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Puji Tuhan.